with laughter, let's raise our hands and make dua like the Prophet taught us. And with one voice, let's all say, Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a bainakuma fi khair. Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a bainakuma fi khair. Syajaratul Ma'arif bab 2, insyaallah mudah-mudahan Allah meridhoi kita tamatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa kita langsung kuatkan tadi keislaman kita dengan syahadat, salawat, istighfar tentunya ditujukan kepada Allah dan zikir niat ridha Allah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Istighfar. Astaghfirullahaladzim. 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 Langsung kita nanti selawat di belakang, langsung saja kita ke doa niat kita. Ilahi anta maksudi warid loka matlubi atini mahabataka wa marifataka. Pahara dulu. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ilaha illallah. Jahar. La ilaha illallah. 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 La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ila hadiniha sholihi wa ila hadrati Nabiul Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil barokah wal karomah Syekh Abdul Qadir Waliullah bi syafaat Nabi Muhammad bi idznillah waridullahi. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, innaka ala kulli syai'in qadir. Takdir hajatina, pasang niat ridha Allah. Wa khususan abaruhi nur jawharul Muhammadin, khususan Nabi Yunaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wabil khusus hadiri al-madi kalifatul radin, wabil khusus arwahi juriyatihi, wa khususan arwahi muslimin mu'minin wa muslimin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Allahumma ahyina lal Islam wa amitna lal sunnah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ala adika wa wadika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu wa laka bi ni'matika alayya wa qudandi wa qirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma ya qadi al-hajat, Allahumma ya qahbi al-muhimmat, Allahumma ya dafi al-baliyat, Allahumma ya rafi darajat, Allahumma ya syafi al-amrad, Allahumma ya mujibad da'wat, Allahumma ya arhamar rahimin, Allahumma inna nas'aluka selamatan fidin wa afiatan fil jasadi wa jadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla maut wa rahmatan indal maut. Allahumma hawin ala sakatil maut wa najata minan nari wal afalan fil hisab la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah. Jazakumullah khairan katsira. Alhamdulillah rabbil alamin, kita masih bisa diberi waktu untuk bisa berthalibul ilmi di tempat ini. Mudah-mudahan Allah meridhoi. Na ilahil mahud wassalatu wassalamu ala asyril hayati wujud wa asyari abum wujud sholatan taqabil qulubina iman wa biha biyunal Qur'an wa biha biyunal Qur'an wa biha biyunal Qur'an. Batu bahi mu'ayyat Abu halana biha nurul jannat wa nurnai wa nur najari ila wajika barin subhanaka ilmalana ilama alam tanah inaka antal alimul hakim. Rabbi sadri wa yasri amri wa qurdatam lisani ya Qabbali ya Allah ya Rabb. Lapangkanlah untuk dadaku, mudahkanlah untuk urusanku, uraikan simpul pengikat ini baik pentalim maupun yang ditalimi agar mereka bisa memahami taklim ini dan Allah meridhoinya. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, hari ini kita tajuk yang akan andong bahas tadi sudah disebut Syijaratul Ma'arif bab 2. Ya, setelah kita mendasari kemarin dengan tafsir secara rohani atau asy'ari. Sebelum kita menutup taklim, kita sholawat umi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ini umi alhamdulillah. Amma ba'du, ilmu hikmah ya, itu ujungnya kan ke hikmah nanti nih, ilmu kerohani itu. Nah, jelasnya merupakan bagian dari esoterisme atau kerohanian, atau bisa disebut batin rohaninya ajaran Islam. Ya, hikmah itu. Ya, jadi ini perlu bukan memisahkan ya, karena kalau mendengar ilmu hikmah itu ya bagian dari ilmu rohani Islam itu sendiri ya. Jadi jangan disalahartikan menjadi mistik atau klinik seperti orang-orang yang di luar memahaminya konteks yang berbeda ya. Seharusnya bagi ikhwan akhwat, khususnya ikhwan akademis Islami, wabil khusus jemaah yang hadir maupun yang tidak hadir hari ini, insya Allah diri Allah menjadi objek kajian penelitian yang berbasis tentunya secara keilmuan dalam sisi tasawuf ya, atau filsafat, bahkan terapi kejiwaan ya. Jadi dia jadi dasar ilmu hikmah itu intelektual Islaminya itu harus dijadikan bahan penelitian. Nah, bisa saja melalui pembuku terapi ya, gimana menterapi, karena itu rahmat juga ya. Kenapa? Karena ilmu hikmah itu kan merupakan hasil perspektif dari Al-Quran itu sendiri. Dan ada sandaran dalilnya bahwa mempelajari ilmu hikmah itu adalah di Quran dibolehkan dan adalah disuruh Allah. Ya, nggak perlu dibahas lah dalilnya ya. Perspektifnya dari Al-Quran, khususnya dari sudut pandang kaum sufi atau kaum tarekat atau kaum tasawuf. Sudut pandangnya agak sedikit berbeda, khususnya di tarekotan ilmu hikmah itu. Tarekot itu juga mempelajari hikmah. Buktinya inabah, ada hikmahnya di sana. Ilmu hikmah namanya. Disiplin ilmu tersendiri, maka disebut bagian dari ilmu Islam. Yang jelas konsep ajaran ilmu hikmah itu syarat dengan rahasia simbol, ya. Tapi bukan disimbol-simbolkan.
Di mana kadang sebuah doa dalam ilmu hikmah itu dirubah bukan secara sembarangan ya, bukan asal-asalan. Ya. Maka ada ilmu angka, ilmu huruf, ya kan. Nah, di sini harus kuat tauhidnya. Nah, Ando ngajar gimana caranya kita berdoa dalam konteks ruhani atau hikmah. Karena kita berdoa melalui hukum kalimatan itu makomatnya bil ilmi. Takut dijadikan sebagai pemahaman wawasan ilmu saja. Ya. Identifikasi dari materi-materi yang termuat dalam literatur ilmu hikmah, kalau kita mau mengkaji, ini kan menunjukkan bahwa ayat-ayat Al-Quran dipandang sebagai sesuatu yang berorientasi mistik, yang memiliki energi, ya, untuk bisa dimanfaatkan dalam melaksanakan tujuan-tujuan tertentu dalam menjalani kehidupan sehari-hari di atas dunia ini. Dan itu benar. Ayat-ayat Al-Quran itu mengandung kekuatan energi dan itu benar. Tapi gimana supaya itu menjadi solusi? Ya, ini kan sebagai bahan penelitian bagi akademisi terutama Islam. Karena belum ada orang mentafsirkan secara syar'i, ya, mentafsirkan Quran dalam konteks yang sifatnya hikmah, ya kan, keruhanian. Ya kadang-kala lebih cenderung ke akademisi yang sifatnya bil ilmi, ya kan. Nah, coba dong tentang kemarin kan, berani nggak mengungkapkan ilmu asy'ari, tafsir asy'ari. Dan ingat ya, Quran itu insya Allah ya, kalau kita kuat dasar ilmunya akan mengandung energi untuk mengatasi problematika kita. Apa aja. Baik itu perkara rezeki dunia maupun perkara rezeki yang sifatnya batiniah. Keinginan nikah, kekurangan materi, ya, sakit, ya. Jadi hikmah itulah yang paling penting. Jadi jelas ya secara bukan mistik ini bukan negatif ya, bahasa mistik itu bahasa Islam sebetulnya. Ya. Mistik itu tidak terjangkau oleh akal ya, terjangkau oleh iman. Ya. Dan ingat ada energi di Quran itu kalau kita dalaminya. Nah ini memerlukan kekuatan ketauhidan ya. Dan amalannya akan berubah dari cara rapatnya. Dan antum harus meyakini dan mengamalkannya dengan benar pula. Ya, jadi nggak bisa sembarangan. Ya. Beda dengan ayat matsurat. Doa dengan ayat matsurat bulat, dibaca aja Quran kan gitu. Beda lagi. Ya. Pembatasan masalah dari fokus kajian yang Andung akan sampaikan, untuk terpaksa kita batasi di ilmu hikmah ini kan bisa kemana-mana. Ya. Ada pada permasalahan khususnya di esoterisme ayat-ayat Al-Quran. Tentunya dalam perspektif ilmu hikmah tidak boleh lepas dari situ. Ya. Jadi ada beragam topik yang pembahasan risalah keilmuannya ini ujungnya nanti difokuskan kepada bagian-bagian kearifan, terutama kearifan urgensi kita di Al-Quran, serta implikasi pengamalannya ajaran ilmu hikmah itu sendiri. Ya. Terlalu akademis bahasanya dong gak dosen. Ya, turunin dulu ya. Jadi perumusannya begini, perlu dilihat, perlu diteliti secara lebih dalam bagaimana sih karakteristik serta model makna-makna batin Al-Quran ya, dalam lingkup ilmu hikmah. Di sini kita kupas. Jadi untuk bisa menjawab permasalahan tadi, ini perlu guru, perlu dirumuskan dalam bentuk pertanyaan supaya paham. Jadi pertanyaannya sebagai berikut. Bagaimana konsep esoterisme, keruhaniahan ayat-ayat Al-Quran atau mutasyabih dalam perspektif ilmu hikmah? Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, bagaimana implikasi pengamalan ayat-ayat Al-Quran berdasarkan ilmu hikmah.
Tadi konsep. Kalau orang yang biasa buat buku itu ngerti tuh. Mana yang konsep, mana yang implikasi, betul nggak Pak? Nah, dia harus tahu itu. Nah itu termasuk ilmu yang larinya nanti ke inner, ke dalam. Yang ketiga, apa sih tujuan manfaat memahami, mengkaji, meneliti, mengamalkan kajian-kajian yang sifatnya hikmah. Khususnya dalam risalah kajian ini kan, maka tujuannya signifikansi yang ingin dicapai itu apa? Dalam penelitian dan kajian ini adalah sebagai berikut. Terurai lagi tuh. Satu, tujuan kita meneliti, tujuan kita mengkaji, tujuan kita mengamalkan ilmu hikmah. Tentunya dalam kajian akademis keilmuan ya, bukan taklid. Ialah A, kalau diurai, untuk mengetahui esoterisme Islam udah jelas secara ajaran tasawuf, secara lebih mendalam mengenai khusus ayat-ayat Al-Quran, bukan hadis. Ya. Yang kedua, yang B-nya, untuk mengetahui secara signifikansi pengamalan ayat-ayat Al-Quran itu sendiri tidak melenceng dari sunnah. Pusing? Enggak ya? Kira-kira gitu. Nah, ini kalau nggak dicatat kemana-mana nanti larinya Bu Andung, yakin buat buku nanti amburadul nih. Yakin nih ini ya. Tapi Andung nggak doain itu ya, nggak apa-apa. Kita luruskan lagi. Ya. Sejauh mana dialektika para sufi dalam ilmu hikmah ya, dengan berbagai ayat-ayat Al-Quran. Kita ada dialek dengan namanya yang disebut sering korelasinya gimana kita dialek kita dengan Al-Quran. Itu bisa diobrolin gitu ya. Serta memberikan informasi supaya dapat memberikan informasi tentang pengaruh serta implikasi dari pandangan tersebut melalui penjabaran naik ke atas yang disebut penjabaran asbab. Itu yang pertama, konsep esoterisnya secara Quran itu bagaimana ya. Kelompoknya itu tadi terurai. Jadi kemudian ada yang disebut signifikansi penelitian. Orang akademis pasti tahu itu. Nah, secara substansif penelitian, observasi ini kan diharapkan bisa menjadi kontribusi dalam studi ilmu ulum Al-Quran. Ya kan? Ulumul Quran. Kaitannya menafsirkan ayat-ayat tadi harus secara lurus. Secara konsep Asy'ari, secara konsep kesufian, baik itu secara bil matsur tapi lebih kurang. Yang lebih khusus secara Asy'ari yang sudah kita bahas tafsir Asy'ari sebelumnya sebagai landasan. Ya. Hanya akan pusing kalau nggak memahaminya kemarin. Ya. Selain itu pula diharapkan dapat menjadi salah satu studi banding kita, khususnya Iwan akademis. Bagi khususnya Iwan Akhwat akademis, khususnya yang mendalami jalan keruhanian Islami, tentu dengan subbidangnya misalnya filsafat, tasawuf, ya, tafsir, ya, dan boleh-boleh aja secara umum fikih boleh-boleh aja, karena fikih juga mentok kadang-kala harus lari ke fikih-fikih yang sifatnya Asy'ari, tidak di bil matsur saja, makanya ada mazhab, ya. Kemudian secara praktis kajian studi penelitian ini diharapkan mampu menjadi acuan ya. Ini keluar acuan secara umum ke masyarakat bisa dipahami dan khususnya bagi mahasiswa dalam mempelajari dimensi esoteris ayat-ayat Al-Quran dalam ilmu hikmah. Ya. Yang ketiganya, penelitian terdahulu, kajian mengenai penafsiran sufi kan sudah kita bahas, bukanlah hal yang baru sebenarnya ini. Ulama-ulama dulu, ulama-ulama klasik telah banyak melakukannya. Baik dalam buku-buku literatur klasiknya bahasa luar atau asli Arab atau bahasa, bahkan penerjemahan Indonesia sudah banyak buku-bukunya itu. Jadi setiap tulisan tetap sampaikan memiliki keunggulan dan kekurangannya tentunya. Namanya itu hasil dari pola manusia kan. Makanya harus berada korelasi secara memahami ilmu secara umul Quran, ke Quran korelasinya. Karena ketika kita sedang membahas tentang contoh, langsung ke sasaran kaji.
Tadi hanya penjelasan nasihat aja kalau kita ingin menyebarkan hal ini. Ya. Contoh kita membahas tentang firman Allah Quran surat Al-Baqarah ayat 3. Ini terkait keyakinan pada hal yang gaib. Dibaca dulu Iban. Sasarannya ke sana. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. Yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, yang mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. Jadi jelas ya, ayat ini gampang sebenarnya dipahami secara hukum pikiran, ya. Yaitu orang-orang yang beriman, orang yang percaya ya pada yang gaib. Ini bisa diintelektualkan loh, gaib ini. Menegakkan sholat itu harus percaya yang gaib. Antum gak akan ada faedahnya sholat kalau gak percaya yang gaib. Sepakat? Yang kamu sembah itu siapa? Tapi itu bukan gaib. Yang kamu sembah itu maha ada. Nah, hati-hati nih. Allah bagi orang yang sufi, puncak makomatnya berbeda, tidak boleh menyebut Allah itu gaib. Itu tafsir bil matsur untuk awam. Paham nggak? Allah maha gaib, maha dohir. Allah maha batin, maha lahir. Berarti Allah ada nggak? Tapi tidak terjangkau oleh pikiran. Itu itikad akidah. Tolong robah. Ya. Sering orang memaknai gaib dalam kamus bahasa secara awam umum itu berlainan dengan kita. Itu akan menggeser keyakinan kita kepada Allah. Iya kan? Ini mengandung karakter yang berbeda dalam kehidupan nanti. Mengutamakan ikhtiar dulu. Padahal bukan itu yang diutamakan. Permohonan yang membuat ikhtiar dulu. Sampai. Itu perlu talqin. Menanamkan Allah itu ada itu gimana? Bukan semudah apa yang dibayangkan. Ya. Jadi itu dasarnya ilmunya. Di Al-Baqarah ayat 3. Orang yang beriman pada yang gaib akan bisa menegakkan sholat. Bukan sholat. Menegakkan sholat. Ya. Duduk ya, perbedaan pemahaman ya. Dan mengimpakkan sebagian rizki. Sebagian loh. Jangan dikecilkan makna sebagian nih. Antum bisa menyumbangkan separuh harta antum. Kalau antum aku yakin Allah itu ada. Yang kami anugerahkan kepada mereka. Jadi hati-hati dalam mentafsiri ayat Al-Baqarah ayat 3 pasti berbeda dengan yang secara awam. Kekuatan itikad akidahnya mesti kuat banget di sini. Nah nanti untuk jabarkan makanya ada ilmu khusus untuk menguatkan tafsir Asy'ari yang sifatnya ruhani yang disebut sifat 20 ilmu lama. Sering dilupain sifat 20. Itu menguatkan itikad kita supaya bisa diaplikasikan dalam berdoa. Ya, ini sering lupa kan? Enggak kedengeran orang kaji sifat 20 lagi.
Hakul wajib kalau diandung itu untuk kondisi kehidupan sekarang. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang-orang yang beriman dengan gaib. Kata gaib dalam Al-Qur'an itu berbeda dengan yang sudah masyhur di Indonesia. Nah, kata gaib bukan seperti dalam bahasa Indonesia yang umum kita sering pahami itu. Misalnya gini, misalnya setan yang gentayangan, hantu, siampanan selalu identik juga kata gaib enggak? Nah. Oh, salah Pak. Itu enggak gaib, enggak mampu mata ngelihat. Enggak mampu. Seumpama di dalam bahasa Arab, gaib itu lawan kata dari sesuatu nan bisa dilihat. Jo indra incek mata kita kan. Lawan katanya itu. Kita orang mukmin, khusus yang beriman, kalau surga itu ada, tapi kita tak pernah melihat surga, kan nggak pernah melihat surga. Kita mukmin nggak pernah melihat neraka, tapi kita percaya neraka itu ada. Seyakin-yakinnya. Ah, kenapa masih buat curang? Kenapa masih mau main riba? Belum ngelihat itu. Belum. Ini penting. Itikot itu penting. Nggak akan sampai kaji kita kalau dasar itikotnya di ilmu hikmah ini nggak duduk. Kalaupun terlibat itu berupa ikhtiari, udah jangan diniatkan. Jangan diniatkan. Niatkan aja Allah. Ya Allah, saya tidak akan membesarkan masalah. Saya akan besarkan yang membuat masalah. Baru keren. Subhanallah bukan suban bilbang. Gimana ini? Ini penting loh. Kehidupan sekarang harus ke situ loh. Akidah kalau diandung harus kuat. Banyak maaf, karena akidah ini harus terus ditonjok. Betul kan? Karena akidah itu bukan diceritakan, diingatkan. Sekali lagi, akidah itu hanya bisa diingatkan. Sepakat? Nah, mudah-mudahan kita dalam hal ini dasarnya dulu. Dasarnya dulu. Jadi kita tahu ya, yakin neraka itu ada. Yakin surga itu ada. Tapi kan nggak bisa kelihatan mata. Tidak bisa dilihat jo mata indra kita. Tidak bisa teraba jo tangan kita. Itu sebabnya sesuatu yang gaib itu wajib hanya diimani secara iman yang benar. Nah, diimani, diyakini eksistensinya secara syar'i. Sesuatu yang sifatnya mansus. Apa itu mansus? Nah, ini orang-orang dari UIN yang dalam Islam harus tahu mansus itu apa. Apa yang tercatat oleh Quran itu pasti ada. Neraka ada di Quran, surga ada di Quran, berarti ada. Kalau nggak ada di Quran berarti tidak ada. Pocong ada di Quran, nggak ada. Jin yang ada. Artinya kalau ada pocong, antum kena sihir sama jin. Gitu aja susah sih. Betul. Gandarwo ada. Siampa ada nggak? Di Quran kan nggak ada. Yang ada jin. Ya, berarti kalau ngelihat siampa, gandarwo, pocong dan merah-merah itu tetap jin. Dengan ilmunya dia menggunakan itu. Seharusnya kita mulia. Ya. Mulia. Paham. Harus paham itu sih kantek kok si jin mah gitu kan.
Neraka ada? Ada nggak? Kok berani ninggalin sholat ya? Etikat. Nah, neraka ada? Kok berani ngubur-ngubur bang ya? Halo. Oke, kita terlibat ke arahnya ke sana, bohong itu. Nggak kuat iman itu, bohong. Serakah aja itu. Anda nggak mau tahu siapa aja, mesti diingatkan ini. Itikad kan? Nggak mau tahu. Jadi apa yang sifatnya mansus? Tahu mansus tadi kan? Yang tercatat oleh Quran itu bukan hukumnya gaib tapi ada. Sepakat? Udah keren. Jadi mansus itu maksudnya secara eksplisit hal-hal gaib itu yang disebutkan dalam Quran dan hadis itu pasti ada. Tidak bisa disebut gaib. Berbeda nggak pemahaman kita? Beda kan? Nah, semisal surga neraka ada di Quran, pasti ada. Ada. Sedangkan mengenai Allah, ini yang lebih dalam. Ini tafsirnya sudah Asy'ari nih. Ilmunya nanti ma'arif. Jadi arif kita. Syajaratul ma'arif. Ya. Allah bukanlah zat yang gaib saja, gitu bahasanya. Arifnya gitu ngomongnya. Allah itu bukan zat yang gaib saja. Betul gak? Setuju gak? Setuju gak nih? Sering kita memenggal gaib aja nih. Karena kita pikirannya pikiran mata kan? Halo? Betul nggak nih? Dong ingetin ini kalau itikad akidah harus kuat nih. Betul nggak Allah ini bukan zat yang gaib saja, tapi juga yang zahir. Betul? Allah bukan zat yang lahir saja, tetapi juga yang batin. Betul? Bukanlah yang sebagaimana dijelaskan secara umum. Kaum sufi, para sufi sudah sampai titik situ memahaminya. Maka di mana saja orang yang beriman kuat, yang soleh itu bukan waktu dalam keadaan berjamaah banyak, waktu dalam keadaan sendiri. Nggak bangga antum kalau dia populer. Nilai orang tuh waktu dia sendiri. Ya. Walaupun para ulama berbeda pendapat, tetap kalau itikad nggak bisa digeser. Ini salah, ini benar. Ini batil, ini tidak batil. Bagi seorang sufi, Allah tidak bisa dikatakan sebagai gaib karena Allah itu jelas adanya. Maha ada. Betul? Bisa nggak kita menyebut Allah itu maha gaib? Nggak bisa. Itu menerangkan untuk arah mana? Pikiran. Ke arah pikiran. Kenapa diarahkan ke sana sama Allah firman-Nya? Bukti bahwa pikiran bisanya sampai di situ mahamnya, dipotong-potong. Allah itu maha ada, ya. Kalau Allah maha ada sudah melebihi monitornya terhadap CCTV. Ya, iya kan? Contoh, nih iktibar ya. Terpaksa dong pakai iktibar, kok awam dulu lah. Ya. Banyak maaf. Orang yang melihat mobil mewah, pesawat nan canggih, pasti bapiki jo yakin nan mambuenya orang hebat. Pasti. Yakin. Nggak mungkin orang kok seukuran lulusan UIN S1 membuat pesawat. Nggak mungkin. Di AT itu pasti keahliannya. Betul nggak?
Betul, betul. Pasti orang hebat. Apakah antum perlu ketemu dengan orang yang membuat pesawat itu, mobil mewah itu, supaya meyakini bahwa itu orangnya canggih? Enggak. Lihat saja mobilnya. Lihat aja pesawatnya. Yakin si pembuatnya itu hebat. Dan ada yang buatnya, karena buktinya hasilnya ada. Sepakat? Sepakat. Kita nggak perlu ketemu melihat pembuat pesawat itu kan? Tapi kita sudah percaya langsung bahwa yang membuat pesawat itu pasti maha hebat. Setuju? Setuju ya? Itu iktibar. Tanpa ada keraguan sedikit pun. Akal kita pasti meyakini itu. Kemana larinya itu? Ke mata atau ke akal? Akal, kolbu. Akal kita pasti meyakini, pasti ini orangnya hebat. Maha hebat. Jadi mengenai penciptaan pesawat canggih ini bisa dijadikan cara berpikir untuk mengetahui Tuhan. Betul kan? Bahwa Tuhan itu maha ada. Nah, kita melihat langit, bumi, matahari, semuanya tertata rapi. Tertata rapi enggak? Tabrakan enggak tuh? Air dengan segala fungsinya, tanaman, oksigen, dan lain-lain. Walaupun kita tidak pernah melihat Tuhan, pasti akal kita, naluri kita, ruhani kita mengatakan bahwa yang membuatnya adalah zat yang super canggih, super bijaksana, super pandai, ma'arif. Yakin? Yakin gak nih? Aduh. Jadi kalau ada orang berani macam-macam, ya nggak yakin rezeki harus melalui ini, itu, ikhtiar itu, waduh kacau tuh itikotnya. Diuji terus nanti hidupnya. Sehingga di dalam Asmaul Husna, nama sifat-sifat Allah disebut dengan Ad-Dhahir, zat yang maha jelas. Nah, alam raya ini disebut sebagai bukti eksistensi Tuhan kan? Itu buktinya, sama dengan mobil pesawat mewah itu kan? Betul? Pertanyaannya, Allah ada? Maha meliputi, di mana saja ada? Sepakat? Antum insya Allah dapat pahala. Orang yang punya itikot dalam itu tidak tercium bau neraka. Tidak akan. Jadi alam raya semua ini eksistensi adanya Tuhan. Enggak goib saja. Indrawi yang menyebut goib. Sehingga kata goib yang bisa dijadikan contoh. Contoh lainnya, neraka, surga. Imam Sibawai pakar ilmu nahu mengatakan araful ma'arifullah. Araful ma'arifullah. Artinya di alam raya ini yang paling mudah dikenali adalah Allah. Yang paling mudah dikenali, dipahami adalah Allah. Bukan gunung. Bukan air. Bukan. Itu mazharnya. Artinya di alam raya koinan paling mudah dikenali ialah Allah. Karena kalau kita hidup sendirian di hutan. Sendirian nih. Ya qazan. Kemudian kita mulai punya akal. Kita mungkin tidak tahu diri kita ini siapa.
Tapi kita akan menyimpulkan bahwa kita tidak bisa menciptakan diri kita sendiri. Sehingga ada yang menciptakan. Benar kan? Iya kan? Maka sifat mencipta ini dikenalkan pertama kali kepada Rasulullah dari Allah. Allah itu Maha Pencipta. Dengan firman-Nya Quran surat Al-Alaq ayat 1. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Muhammad, ini tafsirnya secara asyariah. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Maksudnya nama Tuhanmu itu sifat sebagai pencipta. Maksudnya itu agar dikenalkan ke umatmu. Saya ini Allah mencipta, semua diciptakan. Aku yang menciptakan apa aja. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Betul kan? Muhammad, kenalkan nih sama umatmu nanti di dunia bahwa saya ini pencipta. Itulah sifat paling mudah yang untuk dikenali sebagai Allah. Bahwa Allah itu ada. Maka untuk mengenali Allah, lihat aja batu, gunung, mobil, pesawat. Allah itu bukti Allah ada. Setuju? Jadi semua eksistensi yang ada di alam raya ini itu membuktikan bahwa Allah itu ada. Keren antum. Nggak akan antum berani berbuat macam-macam deh. Kalau udah merasa antum dimonitor, itu yang disebut ihsan. Jadi kalau dikenali adalah sifat pencipta, maka manusia pada suatu waktu pasti akan berpikir, siapa yang menciptakan bumi kan? Iya kan? Siapa yang menciptakan langit? Siapa yang menciptakan matahari? Dan semuanya kalau bukan Zat yang Maha Pencipta, nggak mungkin. Betul. Berarti Allah ada. Karena itu hikmahnya, kalau kita berdoa, jangan minta kulitnya, Pak. Jangan minta yang aneh-aneh, minta yang benar doa kita. Jangan banyak-banyak, 4 aja deh. 4 aja minta kita. Walaupun permohonan kita banyak. 4 aja. Mintalah kenikmatan hidup. Mintalah rezeki yang berkah. Mintalah keluarga yang damai. Mintalah keberuntungan dunia dan akhirat. Itu aja 4. Jangan diajarin, ya Allah berilah kak saya ini ada utang 40.000 nih. Tolong kasih uang 40.000. Kurang ajar katanya kata Allah ya. Ya. Kak, akidah kita gimana ya? Ini penting ya. Dalam ilmu hikmah diisyaratkan dalam satu kalimat, yaitu satu aja kalimatnya, ilmu hikmah. Dasar ilmu hikmah satu kalimatnya. Apa tuh? Apa? Bismillahirrahmanirrahim. Bernyawa nggak ngomong gitu? Jangan-jangan mulut aja ngomong gitu. Harus paham kekuatan akidahnya, energinya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Syekh Burhanuddin itu diajarannya bismillah aja itu 13 tahun. 13 tahun. Secara awam yang menyebut kalimat basmalah terdiri dari 4 kata. Kita curai secara maqamat ruhani tafsirnya Asy'ari. Bismillah terdiri dari 4 kata. Di dalamnya terdapat isyarat pertolongan Allah kepada hambanya
khusus yang muslim dalam menghadapi kehidupan gangguan setan. Allah mengajari melalui bismillah ini, tapi yang diucapkannya bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau nggak tahu ilmu bismillah, belajarnya di Quran surat Al-A'raf 17. Tauhid diamalkan, satu ditujukan. Itu ilmu simbol, hikmah. Kalau satu itu tauhid, 7 itu dipraktekin. Prakteknya bismillahirrahmanirrahim. Antum ribuan kali baca bismillah sebelum melakukan suatu kegiatan, tanpa tahu ilmu dari 17 ini, nggak ada nyawanya tuh. Nggak ada faedahnya tuh, nggak ada mukjizatnya tuh. Dibaca Quran surat Al-A'raf 17. Itu ilmu hikmah. Wa kam ahlakna minal quruni min ba'di Nuh wa kafa bi rabbika bi dzunubi ibadihi khabiran basira. Man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nuridu thumma ja'alna lahu jahannam yaslaha masmuman madhura. Ayat berapa itu? Ayat 17 Al-A'raf surat 7. Al-A'raf itu surat 7. 7 itu surat yang dipraktekkan. Summa la'atarinahum. Summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Kemudian saya akan mendatangi mereka dari muka dan dari belakang mereka, dari kanan dan dari kiri mereka, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Taat. Kemudian aku pasti akan mendatangi, menjerumuskan mereka dari depan, dari belakang mereka, dari kanan, dari kiri mereka. Itu Allah nyuruh siapa? Nyuruh siapa? Cobaan itu disuruh siapa? Suruh Allah ya. Kita ada halangan dari depan, dari belakang, dari kiri. Itu yang mesti diamal ini dengan apa? Pasti ada cobaan, nggak mungkin nggak ada sambungan. Apa juga usaha kita pasti ada sambungan. Karena itu memang natural. Diujinya gitu. Dunia itu dihidupkan adanya ujian. Itu wajib hukumnya. Jadi nggak ada yang lempeng. Mau wisuda kan diuji dulu. Ya. Mau nikah diuji dulu nggak? Diuji dulu ya.
bacaannya apa? Firman itu secara tafsir syar'i bukan dibaca ayat itu. Bukan. Bacaannya, amalannya Bismillahirrahmanirrahim. Berarti antum tahu pas baca Bismillahirrahmanirrahim pasti ada samping, belakang, dengan itu beres. Ya. Nah, nanti takutnya baca ayat kursi. Itu kan ikhtiar, usaha. Hikmahnya gitu. Duduk ya. Kapan dibacanya? Pas akan melakukan ikhtiar. Pas akan melakukan ikhtiar, berbarengan ada kerja. Maka sebelum melakukan sesuatu hadis, ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Sepakat? Bismillahirrahmanirrahim. Karena itu Allah menganugerahkan keempat kalimat dalam basmalah tadi kepada para hambanya yang berserah diri agar mereka terlindung dan selamat dari cobaan-cobaan hidup tadi. Sering menganggapnya cobaan itu adalah godaan setan, koin. Enggak itu aja. Ya, bukan itu aja. Teman juga bisa. Kebutuhan mendadak juga bisa, ya kan? Maka bacalah Bismillahirrahmanirrahim. Itu isyarat pertama. Isyarat kedua, sesungguhnya perbuatan maksiat itu penghalang. Maksiat banyak, nggak enak nih ya. Jadi sering nyalahin setan kambing hitam nih. Perbuatan maksiat yang dilakukan orang mukmin terjadi dalam 4 keadaan juga. 4 keadaannya. Kadangkala kalau perbuatan maksiat ini tidak ditobati, bismillah tadi nggak laku. Sampai nungging antum nyebut bismillah, masih ada utang. Yang duduk coba nyebut masih ada utang. Maksiat itu ada 4 secara tafsir asy'arinya. Ya. Pertama, maksiat tersembunyi. Kedua, maksiat secara terang-terangan. Ketiga, maksiat di malam hari. Dan keempat, maksiat di siang hari. Itu ditobati. Walaupun antum baca bismillah tidak ditobati, enggak akan selesai itu. Semua permohonan kita. Sepakat? Masya Allah, lupa. Itu utang gitu. Itu makanya lakukan tobat dulu. Baru itu bismillahnya mengandung ismu zat, mengandung kekuatan, mengandung energi. Makanya orang mulia itu baca bismillah aja cesweng jadi obat. Ini udah 1000 kali bismillah mungkin sakit perutnya Pak. Kan kacau ya, ternyata enggak selesai bacanya. Ada 4 maksiat yang tersembunyi, yang terang-terangan, yang malam hari, yang siang hari. Kata siapa? Kata Allah ini. Setuju nggak nih? Kan udah jelas. Udah, ada yang berapa tuh?